Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya tentunya Santi Rosa di channel saya Santi Rosa. Oke, untuk di video kali ini saya akan memaparkan alat-alat apa aja sih yang digunakan untuk melakukan para layang. Jika kalian orang awam yang ingin mengetahui seluk-beluk atau ingin melakukan para layang, video ini rekomendasi banget buat kalian biar kalian tahu alat apa sih yang digunakan. Nah, untuk selengkapnya bisa simak video selanjutnya ya teman-teman, akan dijelaskan. Oke, thank you. Mas Kristiono, Kristiantono, Ikor angkatan 2016. Sini nanti Mas Kris akan menjelaskan tentang peralatan apa aja yang digunakan dalam olahraga para layang. Langsung saja kita gitu Mas. Oke, untuk yang pertama dalam olahraga para layang itu yang kita butuhkan yaitu adalah payung utama atau parasut utama yang bisa disebut juga glider bahasa asingnya. Yang kedua itu harness itu fungsinya untuk duduk waktu kita terbang. Nggak mungkin kalau kita terbang berjam-jam kita berdiri kecepit ini kan lumayan, tanya aja yang udah pernah. Oke, di dalam harness itu ada yang namanya parasut cadangan. Nih bisa saya mendekatain nggak apa? lihatkan. Mendekatain nggak? Ini namanya parasut cadangan yang dalam sini nih. Nah, ini handle-nya. Fungsinya apa? Parasut cadangan itu ketika kita terbang tinggi dan parasut utama mengalami trouble atau gangguan yang mengakibatkan parasut utama itu nggak bisa berfungsi lagi, kita harus buka parasut cadangan ini. Nah, itu ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Cara bukanya Mas? Iya, cara bukanya gampang, tinggal kita tarik saja ini. Langsung lempar aja ke belakang. Lempar langsung buka kayak gitu. Ya nanti kan ini ada mekanismenya, tapi kalau saya lempar buka saya nggak bisa ngelipetnya sekarang. Susah, harus ada ahlinya yang bisa ngelipet ini. Terus Berarti apa aja Mas? parasut utama, terus harness sama Harness. parasut cadangan, itu 3 komponen utama yang harus kita miliki pada saat kita mau terbang. Alat pendukung lainnya alat pendukung lainnya adalah helm. Ini juga termasuk komponen utama sih. Ini berfungsi untuk melindungi kepala kita pada saat kita mau terbang. Yang masa-masa yang paling krusial itu masa-masa take off dan landing, paling krusial. Misalkan gagal take off, kita kebalik kan masih ada ini, landing pun sama, itu sangat krusial kalau di penerbangan. Ada lagi yang namanya ini HT, radio komunikasi. Ini fungsinya untuk komunikasi antara pilot ke pilot atau antara pilot ke pelatih atau pelatih ke pilot, bisa juga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ceritanya Mas, waktu yang tepat ketika kita akan melakukan para layang itu kapan, pagi, siang atau sore kah? Kalau waktu itu yang penting kondisi flyable, itu angin nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cerah dan nggak mendung dan nggak hujan juga. Itu anginnya headwind. Headwind itu angin yang menabrak kita dari depan. Jadi misalkan ini saya ada ke utara nih, nah headwindnya bukit ini utara, berarti kan angin dari utara ke selatan, itu yang dinamakan headwind. Ya, headwind. Berarti kita waktu di udara itu mengendalikan para layangnya gitu, melawan angin atau gimana? Itu kalau dari Atau udara mengikuti? bebas, bebas. mau kita ke kanan atau ke kiri, ke belakang nggak masalah, yang penting kita cukup ketinggian. Yang dibutuhkan kenapa harus headwind itu pas kita take off sama landing. Biar apa, ini kan parasut ini punya sel apa namanya, untuk ngisi angin di dalam parasut ini kan ini lubang
gerbang ini harus isi angin. Nah, kenapa itu harus itu? Nah, ini fungsinya buat mempercepat angin itu masuk ke dalam parasut. Tuh, ada lagi? Jenis-jenis parasut apa aja mas? Jenis-jenisnya yang pertama basic atau INA. INA itu untuk pemula. Ya, pemula, siswa pemula itu kalinya INA. Tapi sekarang juga bisa digunakan dari senior-senior itu lebih memilih ke INA. Karena apa? Pada kejuaraan KTM ketepatan mendarat itu lebih nyaman dan tenang pakai parasut INA. Ada lagi yang parasut INB atau DHV 2, DHV 12, maaf, 12 itu untuk tingkat lanjutan. Tingkat lanjutannya itu sudah mempunyai PL dan jam terbangnya tinggi. Dan ada lagi parasut kompetisi itu sampai IMD DHV 3 atau lebih. Itu apa namanya? Digunakan untuk kompetisi. Biasanya kalau itu kan di apa namanya? Joran-joran itu race to goal namanya. Race to goal itu titik yang mana harus kita capai dengan secepat-cepatnya. Seperti balapan lah, intinya balapan motor di darat lah, ini balapannya di darat. Ada lagi, ada yang kurang jelas atau gimana? Kalau mau kompetisi para layang itu kategori penilaiannya itu berdasarkan apa aja mas? Yang satu pertama ketepatan mendarat, yang sekarang ya ketepatan mendarat sama XC itu race to goal, cuman dua itu yang dipertandingkan. Yang dulu kan ada namanya open distance. Open distance itu terbang sejauh-jauhnya, itu enggak masalah, yang penting dihitung sejauh-jauhnya. Kalau yang sekarang kan race to goal itu titik-titik yang mana harus itu sudah ditentukan oleh panitia, kita harus ke sana. Misalkan nih saya terbang begini, saya harus ke daerah Kawengen belakang ini, Rawasari, Rawasari ke Brown Canyon. Nah, habis itu titik kedua ke Brown Canyon. Kalau sudah sampai sana, kita harus ke Matese, ada titik lagi di Matese, terbang lagi terus, pokoknya terbang terus sampai goalnya di mana. Kita harus goalnya misalkan di sini, depan sini, goal itulah kita baru sudah menyelesaikan tugas. Itu dihitung dengan waktu pertama kita start sampai finish itu berapa menit, itu yang dinilai. Kalau yang ketepatan mendarat itu apa namanya, titik pendaratannya sudah ditentukan, di mana seorang pilot harus mendarat di situ dengan setepat-tepatnya. Itu pun ada penilaiannya, ada namanya yang alat ukurnya itu digital pad. Ya, tahu belum kalau itu? Belum tahu. Aku nggak bawa. Iya. Belum ada di sini, masih di Solo. Terus gimana lagi? Secara umum alat-alatannya itu aja atau ada lagi mas tambahan? Ada tambahan lagi. Kalau untuk melengkapi, misalkan kita XC itu namanya cross country, itu harus ya alat pendukung sih namanya, variometer sama GPS. Nggak mungkin dong kita terbang ke atas kita hafal daerah-daerah sini, dan nggak mungkin kita terbang di sini terus. Nah, itu kita harus bawa GPS dan variometer. Variometer itu alat pengukur ketinggian. Minimal berapa mas? Minimal apanya? Ketinggiannya? Nggak ada minimal. Nggak ada. Kalau maksimal ketinggian itu maksimal 2.500 DPL mdpl. Gunung Tahu. Terus itu mas, talinya kan itu warnanya beda-beda, Oh, bakal ya. multifungsi. Ya, tak jelasin ini. Jelasin. Nah, di parasut ini kan ada yang namanya tracer. Ini tracer itu alat untuk menghubungkan dari tali parasut sampai ke karabinet atau di karabinet harness. Nah, ini kan talinya ada warna-warni nih. Nah, ini fungsinya beda-beda dan namanya pun beda-beda. Namanya sama, cuman ininya racer A yang paling depan atau paling atas nih ditunjukkan atau
ditandai dengan adanya puli. Ini namanya puli, ini puli speed system. Nah ini kalau misalkan kita injek, ini kan terhubung sana, kalau kita injek pasti kan nutup ini buat mempercepat lajunya payung. Ini racer A ditandai dengan puli, ini racer B, dan ini racer C. Di racer C itu ada yang namanya toggle atau steering untuk apa namanya, mengendalikan glider pada saat kita terbang, dan pada saat kita mau take off pun bisa dikendalikan. Nah fungsinya pun berbeda-beda racer A, racer B, racer C ini. Kalau racer A itu untuk memudahkan atau mengembangkan parasut, kita harus menggunakan racer A ini. Ini kan racer A ada dua ini ya. Ini jadinya satu racer A. Ini untuk bermanuver, big is namanya. Big is. Kalau untuk yang racer B ini, dia adalah penyetabil. Dia terhubung ke layar parasut yang di titik tengah. Nah, yang racer C ini terhubung dengan layar yang paling belakang. Ini juga bisa buat steering juga. Misalkan ini putus, pas kita di atas putus, bisa digantikan dengan ini. Ataupun untuk membuat ketegangan pas saat kita menekan speed atau menginjak speed, ini bisa kita tarik buat kasih tension ke parasut. Ada yang kurang jelas? Apalagi? Oh ya, perlengkapan yang lainnya seperti sepatu itu harus wajib kita pakai. Terus helm, kacamata pun ya terserah pribadi orang-orang sih. Misalkan nyaman pakai kacamata, ini kan silau nih, pakai kacamata nyaman ya. Kalau terkadang kan ada beberapa pilot yang nggak suka pakai kacamata, dan ada yang nggak bisa kalau nggak pakai kacamata. Tergantung pilotnya juga. Ada apalagi yang bisa ditanyakan? Kalau ini kan, kalau kita para layang tuh belajar ini bawa parasutnya minimal berapa kilometer maksimal? Maksudnya Berat pemula ini beratnya beratnya parasut itu menyesuaikan berat badannya sampean. Ini kan ada ukurannya nih, di sini ada sertifikatnya, bisa dilihat. Nah ini sertifikatnya. Di sini tertera bobot minimal 85, maksimal 110. Berarti bobot sampean bisa di tengah-tengah, bisa di 85-nya. Itu ditimbang keseluruhan dari harness, parasut cadangan, sepatu, apa yang kita pakai pas waktu kita terbang, sama parasut ini kita timbang semua, setimbang berapa. Kok masuk ya udah tadi pakai. Kalau nggak masuk cari balas itu bobot pemberat tambahan, bisa pakai air ataupun balas khusus yang dijual di toko-toko ada. batu gitu. Nah, kalau batu jangan, itu terlalu berbahaya, takutnya kan enggak, kita hard landing pas batunya di bawah, Iya bener. impact ke badan kita lebih sakit. Apalagi bisa Kalau dari segi teknik sendiri secara umum untuk startnya atau di udaranya itu gimana mas teknik-tekniknya? yang pertama, teknik-tekniknya yang penting kamu itu sebelum kamu terbang, kamu tuh harus menguasai ground handling dulu. Ground handling adalah pengendalian parasut di darat. Sebelum kita terbang kita harus ground dulu. Gak boleh kita belum pernah ground kok langsung angkat terbang. Pasti sampean bingung di atas. Ini mau kemana? Caranya belokinnya gimana? Nah iya, emang gampang, tapi jangan disepelekan. Iya. Tuh. Makanya harus belajar ground dulu. Intinya dalam mulai para layang ini kita harus ground. Kalau groundnya sudah tenang, sudah mantap, sudah oke, terbang nggak masalah. Terus apa lagi? Cukup mas untuk saat ini. Siap. Nanti